Kakak, kau hebat sekali. Peringkat 1 lagi. Adik kecil, jangan terlalu terkejut terus. Biasa aja kali. Peringkat 1, ya? Apa? Kalian semua ribut soal apa? Kenapa kalian berdua belum pulang setelah sekolah? Keluyuran. Di mana ibumu yang tukang suruhan itu? Sibuk ngurus suruhan. Gak ada waktu buat kalian berdua. Pergi, lapor guru. Kenapa kau menangis, Bu Guru? Saya melaporkan mereka karena menyontek saat ulangan. Dan mereka merobek jam tangan pintar gue. Xiang Tiantian merusaknya sendiri. Xiang Tiantian merobek kertas ujian kakakku dan menghina ibuku. Dia bilang seluruh keluargaku adalah pembantu. Ibu kami mencari uang dengan kerja keras. Itu terhormat. Membuat alasan setelah berbuat salah. Anak-anak tanpa ayah sungguh tidak disiplin. Aku menyatakan, nilai ujian kalian tidak sah. Xiang Tiantian akan jadi yang pertama. Xiang Tiantian nilainya jelek. Kenapa dia harus jadi yang pertama? Diam. Xiang Tiantian jelas-jelas seorang siswa teladan. Orang tuanya menyumbang uang untuk membangun gedung sekolah. Apa yang bisa dilakukan ibumu? Bantu-bantu sekolah secara cuma-cuma. Bilang pada ibumu untuk bayar. Atau kalian diskors. Kalian ngapain di sini? Pak, ini Bai Tianqi. Dan di sebelahnya adiknya, Bai Tianqi. Ibu mereka sering meninggalkan mereka di taman hiburan ini. Meskipun agak repot untuk mendapatkan uang darinya, dia tidak pernah menunggak. Kami cuma bantu mengawasi anak-anak. Tempat kami ini, kelas atas, area bermain interaktif anak. Pelanggan selalu benar. Layanan sempurna. KN tanda tanya. Apa anak ini? Juga anakku. Baikian, kamu, ayah? Ayah? Jangan pedulikan dia. Dia ayah jahat. Dia bertengkar dengan ibu kemarin. Oh, kamu Bakin. Kita bertemu di toko diskon barang mewah, ingat? Kamu kerja di sini? Ya, begini, kamu guru Xiaosang. Iya, aku sedang tidak bekerja. Kesini untuk mengambil beberapa foto, santai. Loh, jadi, apa yang terjadi di sini? Kedua bersaudara ini memukul teman sekelas, dan mereka merusak jam tangan desainer Xiang Tiantian. Pelanggaran serius. Aku baru saja akan melaporkannya ke kepala sekolah. Cabut peringkat kelas mereka, dan skors mereka segera. Hubunganku dengan kepala sekolah cukup baik. Kami tidak memukul siapapun. Aku tidak merusak jam tangan itu. Kenapa kami harus diskors? Berani sekali kalian melawan guru. Kalian harus dihukum berat. Mereka mengusik Xiang Tiantian. Orang tua Xiang Tiantian menyumbang 8 juta untuk gedung sekolah. Kalau kau bisa dekat dengan keluarga kaya ini, ngapain masih jadi manajer? Seluruh klub mewah ini akan jadi milikmu. Tidak peduli seberapa bagus nilaimu. Kalau kau merusak barang orang lain, kau harus menggantinya. Panggil ibumu ke sini, cepat. Ibu mereka cuma tukang suruhan rendahan. Apa yang bisa dia bayar? Begini saja, berlutut di depanku, bocah tengil, dan aku tidak akan meminta kalian membayar. Siapa yang berani mengganggu anakku? Mereka. Aku membongkar kecurangan mereka saat ujian. Lalu, mereka menghancurkan jam tangan pintar gue. Nyonya Xiang, sekolah sudah membatalkan nilai ujian mereka. Dan mereka, keduanya sudah diskors. Apa gunanya skors? Jam tangan ini harganya 10.000. Apa mereka mampu bayar? Kalian berdua bocah cilik. Berani sekali kalian merangkak ke sini dan minta maaf berlutut. Atau kalian akan dikeluarkan. Ulangi sekali lagi. Bagaimana kita harus minta maaf? Siapa yang kau usir? Dari mana asalmu? Berani-beraninya kau ikut campur urusan bocah-bocah ingusan ini. Awas saja kau. Mama bilang, anak yang punya mama itu harta, bukan bocah ingusan. Gak punya papa berarti kalian bocah ingusan. Bajingan. Kami punya papa. Ini papa kami. Betul. Dua anak ini adalah anak-anakku. Bagaimana kau akan membuatku awas? Terus kenapa? Kalau punya papa, merusak barang. Ganti rugi sampai kami puas. Bukankah begitu seharusnya? Uang. Aku punya banyak. Tapi aku lebih peduli dengan kebenaran masalah ini. Kirim rekaman CCTV ke ponselku. Kebenarannya adalah anakmu curang dan memukul orang. Berlutut dan minta maaf. Begitukah? Apakah anakku memukul seseorang? Bagaimana kalau kita lihat rekaman CCTV dulu?
Jadi, Xiang Tiantian sendiri yang merusaknya. Jam tangan pintarnya. Di usia semuda ini, mengandalkan kekayaan keluarga, kau merundung teman sekelasmu. Benar-benar tercela. Kau harus dihukum berat. Anakku tidak salah apa-apa. Lalu kenapa? Kalau kau membuat anakku kesal, kau harus minta maaf. Kalau mereka tidak berlutut, maka kau yang akan berlutut. Biar ku bilang, suamiku bukan orang yang bisa diremehkan. Dia bekerja di Grup Wu. Dia sangat akrab dengan asisten khusus Liu yang bekerja dekat dengan Tuan Fu. Hanya dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu lenyap dari Hai Chen. Lenyap. Kebetulan sekali, aku juga bekerja di Grup Wu. Kau bekerja di Grup Wu. Kau mungkin sama seperti istrimu, tukang bersih-bersih rendahan. Tukang bersih-bersih rendahan. Suamiku akan segera datang. Kalau kau tidak berlutut sekarang, kau tidak akan punya kesempatan. Papa, jangan berlutut. Mama bilang, kemiskinan tak bisa menggoyahkan kita, kekuasaan tak bisa membengkokkan kita. Jangan khawatir, Papa tidak akan berlutut. Orang buta mana yang berani merundung istri dan anakku? Sayang, dia yang membuat anak kita kesal. Kesal. Kau, sampah masyarakat. Manusia rendahan, kau sebenarnya berani macam-macam denganku. Kau tidak mau hidup lagi. Sayang, cepat hubungi asisten khusus Liu dan minta dia dipecat. Apa? Dia juga bekerja di Grup Wu. Ya. Dia, sama seperti istrinya, hanyalah tukang bersih-bersih rendahan. Asisten khusus Liu adalah orang yang sangat berpengaruh dekat dengan Tuan Fu. Hanya dengan satu panggilan dari asisten khusus Liu, kau akan didepak dari Grup Wu. Kau, tukang bersih-bersih rendahan, berlututlah di hadapanku sekarang. Dan kita akan melupakan semua ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu angkat kaki sekarang. Bai Tianqi, terus kenapa kalau kau peringkat 1 di seluruh kelas? Terus kenapa kalau kau tidak merusak jam tanganku? Seluruh keluargamu di bawah kami hanya pantas berlutut. Berlutut sekarang, berlutut dan pertahankan pekerjaanmu. Anak-anakmu bisa tetap bersekolah. Apa yang menghalangimu? Tepat sekali. Berlutut. Tidak ada jalan keluar lain. Tianqi, Mama kalian selalu benar. Papa akan mengajari kalian sesuatu. Apa? Sombong membawa celaka. Kesombongan mengundang bencana. Sombong sekali. Aku sombong. Mana celakanya? Mana bencananya? Aku punya duit. Cukup buat membuli orang rendahan kayak kalian, sampah. Apa? Gak setuju. Kau siapa? Atau kau? Siapa lagi? Ayah, cepat bangun. Suami. Kau, dasar sampah masyarakat. Berani-beraninya kau sentuh suamiku. Habis kau. Tunggu saja. Aduh. Minta maaf atas kesalahanmu. Akan kuberikan satu kesempatan terakhir. Dia agresif sekali. Dia sepertinya bukan pekerja biasa. Mungkinkah posisinya di Grup Wu lebih tinggi dariku? Kau kerja apa? Di Grup Wu. Dia orang rendahan. Apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, pria sukses mana membiarkan istrinya bekerja keras seperti budak untuk menghidupi anak-anak mereka? Dia cuma cowok cakep, pecundang karya di Grup Wu. Betul sekali. Saudara-saudara itu di sekolah bahkan nggak mampu beli jajan. Alat tulis mereka paling murahan. Anjingku hidup lebih layak daripada mereka. Kedua bersaudara itu pakai baju paling murahan, compang-camping. Kau pikir mereka pengemis kecil? Jangan bilang begitu. Ibu kita baik pada kita, memberi kita kehidupan yang aman. Dia bekerja keras supaya kita bisa menunggunya di tempat yang katanya mewah ini. Di sini aman. Kalau aman, ya aman. Tapi orang-orangnya sombong. Ayah, ibu tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk kita.
makan, berpakaian, dan sekolah. Itu memberi kita rumah yang hangat. Ibumu hebat. Kau meremehkan kaum pekerja. Pecat Xiang Dafu dan tuntut dia karena menyalahgunakan sumber daya perusahaan dan pelanggaran kode etik, merusak reputasi perusahaan dengan sengaja. Tanggung jawab hukum. Kebanyakan nonton drama pendek, ya? Aktor yang bagus. Dan memecatku hanya dengan satu kalimat. Kau pikir kau CEO korporasi Fu? Ayahku bermarga Fu. Ayah, apa kau Tuan Fu? Memang, aku Tuan Fu. Ayahmu bermarga Fu. Kau bermarga baik, dan kau seorang CEO. Lebih mirip pecundang, sih. Ketua menginstruksikan untuk memperlakukan pria ini dengan baik. Mungkinkah dia? Tuan Fu, tidak mungkin. Ini gawat. Aku harus memanggil ketua. Bukannya kau bilang, bocah tengik, kau akan memecatku? Kenapa aku masih belum dipecat juga? Xiang Dafu, apa yang sedang kamu lakukan? Asisten Liu, ada apa kau kesini? Lihat, ini Tuan Fu. Orang penting di sampingnya. Hanya dia yang berwenang memecatku. Kau dipecat. Apa? Ada apa ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak melakukan kesalahan apapun di depan Tuan Fu. Kau memanfaatkan nama korporasi Fu untuk kepentingan jahatmu sendiri. Dan kau bilang kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau, bisakah kau? Benarkah ini Pak Fu? Pak Fu, video Tuan Muda sudah diserahkan ke polisi. Saya salah, saya pantas mati. Saya buta. Mulut anjing saya tak bisa meludah gading. Anda orang yang bermurah hati, tolong maafkan saya kali ini. Tolong, jangan pecat saya. Jangan pecat saya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka berkolusi untuk membuat sandiwara? Berlutut sekarang. Pak Fu, dia hanya seorang wanita. Dia tidak mengerti apa-apa. Aku akan bantu kau lampiaskan amarahmu. Dan kau, berlutut sekarang. Kau payah belajar, dan kau payah jadi orang. Sungkem, dan minta maaf pada kedua tuan muda. Minta maaf. Suami, ini anakmu sendiri. Kalau dia bukan anakku sendiri, aku ingin mencekiknya. Ini semua salahmu. Kau membuatku baru saja menerima surat panggilan pengadilan yang memerintahkanku untuk membayar ganti rugi 500 juta untuk kerusakan reputasi. Dan mereka menyita rumah dinas perusahaan. Apa? Suami, tidak ada pekerjaan. Tidak ada rumah. Dan kita harus membayar mereka 500 juta. Bahkan jika kita bekerja selama 100 tahun, kita tidak bisa mendapatkan 500 juta. Pak Fu, tolong, jangan pecat suamiku. Anakku tidak bisa hidup tanpa rumah. Tidak bisa hidup tanpa makanan. Pak Fu, aku tak mau jadi pengemis. Maaf, Betianqi. Seharusnya aku tidak menuduhmu palsu menyontek saat ujian. Betianqi, maaf. Seharusnya aku tidak bilang kalau kalian orang kelas bawah. Ayah, apa kau mau membiarkan keluarga Shang Tiantian juga jadi tukang antar barang? Ibu jadi tukang antar barang bisa memberi kita kehidupan yang baik. Mereka pasti juga bisa. Ibu bilang tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Mereka harus belajar memperlakukan semua orang dengan setara. Apa kau tahu harus berbuat apa sekarang? Ya, iya. Seluruh keluargaku akan pergi jadi tukang antar barang sekarang juga dan mengantar barang dengan benar. Permisi, Pak. Apakah Anda benar-benar Pak Fu? Ketua. Pria ini, dia tidak sopan. Membuat keributan di sini. Aduh. Ketua, kenapa kau memukulku? Ah, bukankah seharusnya kau memukulnya? Bajingan. Saya minta maaf. Pak Fu, ini salah saya. Manajemen saya yang buruk. Ketua, apa yang kau lakukan? Dia cuma orang miskin, tak berarti. Dia sama sekali bukan Pak Fu. Ya,
Kau pasti bingung karena pukulannya. Saya ketua sekolah Mintang. Ketua, apakah Anda benar-benar ketua sekolah Mintang? Ketua, betul. Klub mewah ini dan sekolah Mintang adalah milikku. Dan pria ini adalah pemegang saham tunggal sekolah kami, Xiao Gruglu. Fu Yoshan. Ah, dia benar-benar Pak Fu. Apa yang telah kulakukan untuk membiarkan penjilat menjijikan ini dekat anak-anak? Ini tidak hanya akan menyesatkan anak-anak, tapi juga korup seluruh industri pendidikan. Tuan Fu, aku akan beritahu seluruh industri untuk tidak pernah mempekerjakan mereka. Ayah, ayah mirip banget sama kami. Apa ayah beneran ayah kami? Sebenarnya, adik kelima yang paling mirip ayah. Tianqi, ayah minta maaf atas semua penderitaan yang kalian alami. Mulai hari ini dan seterusnya, ayah akan memenuhi tanggung jawab ayah dan tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian lagi. Ayah keren banget. Apa ayah akan melawan ibu demi kami? Kalau ayah nggak biarin kami ketemu ibu, kami tetap nggak akan mengakui ayah. Ayah janji, ayah takkan biarkan kalian meninggalkan ibu. 10 tahun, seluruh masa muda Baiqian, seluruh hati dan jiwanya telah dicurahkan untuk anak-anak ini. Pengabdiannya adalah sesuatu yang takkan bisa kubayar seumur hidupku. Fu Shen, selamatkan aku. Hei, Nona Guo, minumanmu sudah sampai. Silakan datang dan tanda tangani. Kau. Oh, pengantar barang bau ini. Itu Baiqian, putri sulung keluarga Baiqian. Guo Wanwan, Nona Guo. Pembawa sial sepertimu, putri sulung apa? Putri sulung keluarga Bai yang sebenarnya adalah Roro yang baru saja menikah dengan putraku, Roro. Baiqian, kamu nggak mampu beli anggur mahal ini. Kamu cuma pantas minum ini. Sini, biar aku traktir. Menolak disuguhi, berarti dipaksa minum hukuman seseorang. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Cantik sekali. 9 tahun yang lalu, Kak Kian, kamu cantik sekali hari ini. Semoga kamu dan Shen Jing bahagia bertunangan. Ini hadiah dari seluruh keluarga kami. Kami khususnya ingin berterima kasih pada ibumu karena telah meminjamkan keluarga kami 50 juta membantu kami mengatasi krisis ini. Jangan sebutkan itu. Lagi pula, kita sahabat. Oh, Kak Kian, cincinmu indah sekali. Putraku membeli cincin tunangan ini untuk Kian. Harganya 50 juta. Kak Kian, kamu dan Shen Jing adalah pasangan yang serasi. Saat kalian menikah nanti, kamu harus menjadikanku pengiring pengantinmu, oke? Kian, setelah kamu menikah dengan keluarga kami, hari-hari baik menantimu. Oh, adik datang untuk memberi selamat padaku dan Shen Jing atas pernikahan kami yang akan datang. Kenapa cemberut? Tersenyumlah, Beiyuro, pergi dari hadapanku. Dasar anjing-anjing tak tahu malu. Apa kalian tidak takut akan pembalasan? Diam, bocah cilik. Pembalasan, putraku dan Roro sangat bahagia. Warisan yang ditinggalkan orang tuamu cukup untuk mereka hidup seumur hidup. Baik Kian, kamu pasti ingin mati sekarang, kan? Kamu tidak bisa melindungi warisan yang ditinggalkan orang tuamu atau pria yang mereka pilih untukmu. Kau tak berhak bicara tentang orang tuaku. Kalau bukan, karena ibuku memberimu 50 juta. Apakah keluarga kami akan mengalami krisis keuangan? Apakah orang tuaku akan jatuh dari tebing karena bertengkar? Pada akhirnya, kaulah yang menghancurkan kami. Keluarga yang hancur, kehidupan yang berantakan. Makam orang tuamu telah dinodai. Kau berani bilang begitu padaku? Apa katamu, Shen Jing, sayangku? Sepertinya Baiqian mengira orang tuanya meninggal karena kecelakaan jatuh. Kan, hari ini adalah hari pernikahan kita yang bahagia. Kenapa kita tidak memberitahunya yang sebenarnya dan biarkan dia merayakannya bersama kita, asalkan sayangku bahagia. Dengarkan, orang tuamu tidak mati karena jatuh. Orang tuamu dirajam sampai mati olehku. Dan Shen Jing mati dirajam. Beiyuro,
Su Senjing, kalian harus membayar dengan nyawa. Orang tuamu baik padaku. Tapi mereka tidak berencana memberiku grup baik. Apa gunanya kebaikan mereka padaku? Apa gunanya menikah denganmu? Mereka membuang-buang waktuku. Mereka pantas mati. Baik Qian, pada akhirnya, kematian orang tuamu adalah salahmu. Jika bukan karenamu, aku dan Senjing tidak akan pernah bertemu. Orang tuamu, baik Qian, mereka benar memanggilmu pembawa sial, pembawa bencana. Ini semua salahku. Aku tak melihat sifat asli kalian, binatang. Itulah penyesalanku yang terbesar, satu-satunya penyesalanku. Ma, Pa, aku sangat menyesal. Kau menangis sekarang. Makhluk-makhluk terkutuk, jangan terlalu sombong. Aku tahu, aku tidak mengundang kelima bajingan anakmu ke pernikahan. Kau marah? Jangan khawatir, ini hari bahagia. Aku akan menyatukan kembali keluargamu. Jangan sentuh anak-anakku. Ah! Coba saja sentuh anak-anakku. Coba saja, lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Bawa kelima bajingan itu padaku. Dalam 10 menit, bawa mereka padaku. Aku... Ah! Menarik, sangat menarik. Pewaris. Bayang dimanja. Jadi begini. Jangan khawatir. Ini baru hidangan pembuka. Tunggu sampai kelima bajingan itu tiba. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Kalau begitu, kita biarkan dia dulu. Mari kita mulai pernikahannya. Babak kedua. Baik Qian. Ini awalnya disiapkan untukmu. Tapi sekarang aku akan menikahi adikmu. Sebagai kakak perempuan, jadilah pengiring pengantin yang baik untuk Roro. Saksikan kami bertukar cincin. Melamun, kau tidak berhak menolak. Selamat untuk menambah dan Tuan Shu. Atas hari pernikahan kalian yang bahagia. Semoga cepat dapat momongan. Pengantin baru bertukar cincin. Kakak, mereka semua tertawa. Kenapa kau tidak tertawa? Apa kau iri padaku menikahi Kak Senjing? Aku akan tertawa saat kau mati. Kau berani mengutukku. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang mati duluan. Fusion, selamatkan aku. Itu perusahaan terkemuka global. Xiao perusahaan Fusion, apa? Fusion datang. Betul. Baik Qian. Kau bisa menghubunginya dengan sekali telepon. Orang penting yang belum pernah kita temui. Orang penting. Mungkinkah kau menjalankan tugas untuknya? Baik Qian. Untuk menyelamatkan nyawamu. Kau benar-benar berani mengatakan apa saja. Aku tidak bicara omong kosong. Jika kau berani menyentuh anak-anakku, selai rambut saja, kalian semua bakal gua bikin mampus. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Xiao Meihing. Jangan kasih tahu Roro, keluarga Xiao udah bikin Fuyotian murka. Mereka udah bangkrut. Koi, kalau Roro sampai batalin pernikahannya, keluarga Xiao bakal bener-bener tamat riwayatnya. Lagian, si Cepi Cabean ini murahan banget. Anak yang dia lahirkan itu, entah anak haram siapa. Masa iya Fuyotian mau peduli sama nasib anak haram? Apa bener nih yang diomongin Baikian? Ngomong dong. Nggak benar. Dengar tuh, sendal. Kalau lo berani macam-macam sama gue bunuh lo. Gue sekarat nih. Grup Bai yang bakal lo warisin, bakal hancur juga. Maksud lo apa? Ini bukti yang gue kumpulin. Di grup Bai. Gak guna. Gue juga udah bikin 100 kopi. Saat gue mati, bukti ini bakal dikirim berkala ke kantor polisi. Grup Bai yang lo warisin bakal lenyap dalam semalam. Dasar cewek sialan. 10 tahun yang lalu, harusnya gue bunuh lo. Baik Qian, gue bener-bener remehin lo. Gak apa-apa. Jangan takut, sayang. Kalaupun grup Bai hancur, masih ada grupmu milik kakeknya. Grupmu. Bener banget. Nomor 2 setelah Fu Corporation, konglomerat terbesar kedua di dunia. Dengar tuh. Mau nakut-nakutin gue di kehidupan selanjutnya? Mungkin. Qian, tekan kontrak ini. Dalam 18 tahun, grupmu bakal jadi warisanmu. Ma, kakek. Aku nggak mau warisin grupmu ini. Aku cuma berharap kalian berdua sehat dan baik-baik aja. Sejak kakakmu, Beting Xiu, hilang waktu umur 5 tahun.
Cuma kamu yang tersisa di keluarga ini, satu-satunya pewaris. Kalau hartanya nggak diwarisin ke kamu, mau ke siapa lagi? Tapi kenapa? Harus dirahasiakan dari ayah. Brengsek itu. Main perempuan di luar. Dan ninggalin semuanya. Buat perempuan jalang. Dia bikin ibumu. Ma, jangan nangis. Tanpa ayah pun, Mama masih punya aku. Aku akan selalu ada buat Mama. Grupmu itu hasil kerja keras kakek seumur hidupnya. Bayyuru, emangnya lo pikir lo pantas mewarisinya? Di titik ini, gue nggak takut buat kasih tahu lo, kakek lo udah sembuh dan kembali. Dia nyari lo buat mewarisin grupmu. Sayangnya, waktu lo lagi ngurus sesuatu hari ini, lo jatuh dari gedung dan mati. Kelima anak haram lo bakal dibuang ke sungai buat pakan ikan. Terus gue bakal berhak mewarisi grupmu sebagai gantinya. Gue kasih tahu rahasia nih. Sebenarnya, gue bukan anak kandung bokap lo. Nyokap gue sengaja ngegoda bokap lo. Kakak lo, Bayang Xiu, juga sengaja diusir sama kita. Nasibnya nggak diketahui. Dan sekarang, akhirnya gue bisa ngirim seluruh keluarga lo ke neraka buat reuni. Bayyuru, kamu binatang buas. Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu sama calon pewaris grupmu. Xiu Senjing, Bayyuru. Kalau anak-anak gue kenapa-napa, meskipun lo punya 100 grupmu, lo nggak bakal selamat. Oh, ya tanda tanya. Hei, Bang Long, kapan 5 curut itu datang? Kapan mereka tiba? Sudah di mobil, dalam perjalanan. Double, lari. Bang Long, Baikian bilang, bapaknya curut-curut ini, orang besar yang tak berani kita sakiti. Orang besar, pernah lihat orang besar ini? Nona B adalah calon pewaris grupmu. Tertinggi dan tak tersentuh. Siapa yang berani menyinggungnya? Dengar itu. Akhir-akhir ini, tak ada yang tak berani kusakiti. Tunggu saja, sampai kau bertemu lagi dengan 5 curutmu di neraka. Bayyuru, kumohon, lepaskan anak-anakku. Apapun akan kulakukan. Begitu? Baiklah. Merangkaklah di sini. Buat lingkaran penuh. Menggonggonglah seperti anjing saat merangkak. Merangkak 1 lingkaran penuh. Dan aku akan mengampuni 1 nyawa. Curut tak berharga itu. Merangkak, gonggong. Menggonggong sekali. Dan kau dapat pulang. Baikian, kalau kau tak merangkak sekarang, aku akan membuat anak-anak itu merangkak nanti. Setelah mereka semua merangkak, aku akan mencekik mereka. Satu persatu. Bang Long, kau kenapa? Mana curut-curut kecil itu? Aku tak berani, aku tak berani. Sungguh aku tak berani lagi. Roru, ada yang salah. Cepat, lepaskan Baikian. Ibu bodoh. Warisannya hampir di tangan kita. Kenapa ibu melepaskannya? Oh, kau tak mengerti. Lepaskan saja dia. Kalau tidak, kita semua akan terjebak. Lari. Kemana? Fuishen. Aku tahu, kau akan datang menyelamatkanku. Siapa yang bicara barusan? Siapa di sana? Tunjukkan dirimu kalau berani. Beritahu semua orang. Kosongkan Hotel Grand. Suruh saudara-saudaraku, kedua dan ketiga, datang menonton pertunjukan. Kau yang mengatur semua ini, kan? Jangan kira sembarang orang bisa menyelamatkanmu. Kau mati hari ini. Youshen, aku baik-baik saja. Bagaimana anak-anak? Mereka baik-baik saja, jangan khawatir. Orang-orangku menjaga mereka. Terima kasih. Semua berkatmu. Kau ibu yang baik untuk anak-anak. Aku juga tak bisa jadi ayah yang buruk. Sekarang giliranku. Melakukan apa yang harus kulakukan.
Apa yang akan kau lakukan? Melindungi wanitaku. Mulia sekali. Tampangnya lumayan juga. Sayang dia bersama Baiqian. Mungkin cuma benalu. Benalu. Baiqian. Mereka bilang aku benalu. Kau senang? Tidak. Tentu saja tidak. Mereka cuma sekelompok orang bodoh yang sombong. Apa yang ingin kau lakukan? Bersama Baiqian. Sama saja dengan menampar muka Kak Shenjing. Kau tampar Kak Shenjing. Sama saja dengan menampar muka grup Fu. Kau bisa tanggung akibatnya. Bukankah dia sudah memberitahumu, keluarga Fu lah yang membuat keluarga Zhou bangkrut? Apa katamu? Keluarga Zhou bangkrut. Pria cakep ini bilang, benarkah? Dasar nenek sihir, sialan. Beraninya kau membohongiku. Suami yang susah payah ku dapatkan. Ternyata Cat. Hidupku hancur. Tenanglah, tak apa, sayang. Kita hanya perlu menyingkirkan Baiqian dan anak-anak haram itu. Habisi mereka, lalu kita bisa bangkit kembali. Kau benar. Malam ini, Hotel Mawar dikosongkan untuk hiburan Tuan Fu. Bagaimanapun caranya. Suo Dingju, tuan muda tertua keluarga Suo. Personel tak berwenang, segera pergi. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Lu Yiming, tuan muda tertua keluarga Lu. Tuan muda Chu, ada urusan apa kemari? Senggang mampir, dua orang ini membuat onar di wilayahmu. Kami baru saja akan menangani mereka. Tuan muda Chu, apa yang ada di tanganmu itu? Kado pernikahan untuk Yuru kami. Kado pernikahan baru. Astaga, kau terlalu baik. Kalian berdua adalah tuan muda kembar Hai Chen yang terhormat. Kehadiran kalian di pernikahanku sudah merupakan kehormatan besar. Siapa kau? Apa kau pantas menerima hadiah dariku, Tuan muda Chu? Jangan terlalu kasar. Kata-kata dimaksudkan untuk didengar. Binatang. Memangnya kau pantas? Aku tak pantas. Kakak kedua. Aku baru saja dengar. Seseorang mengancam akan mencabik-cabikmu. Ini. Ambil M5-ku. 1 detik, masalah selesai. Hei, kakak kedua. Pedangku lebih baik. Bersih, habisin, tanpa darah. Siapa cowok cakep ini? Kok sampai Tuan muda Chu dan Tuan muda Lu memanggilnya kakak? Hei, kapan kakak kedua dapat cewek? Cewek. Cantik sekali. Halo. Kau pewaris keluarga mana? Milikku. Wah, Baiqian, kau bahkan menemukan lelaki liarmu dari 10 tahun lalu. Kau cukup hebat, kau benar-benar luar biasa. Kau bilang padaku, Baiqian main serong dengan seorang penjaga gerbang tua. Tapi pria ini jelas-jelas tampak terhormat. Apa yang kita lakukan sekarang? Baiqian punya 5 anak. Siapa sangka salah satu ayahnya adalah orang penting? Fu Youxian. Apa kau percaya padanya? Apa? Dia benar-benar fusion pria sesempurna itu. Aku harus memilikinya. Tuan muda Fu, jangan tertipu oleh penampilan Baiqian. Bukankah sedang tren sekarang menjadi kurir pengantar barang atau pelai? Dia mungkin saja menjual dirinya. Kalau tidak, dari mana datangnya semua anak itu? Orang seperti dia, wanita tak tahu malu. Apa kau pantas menjadi ibu bagi anak-anakmu? Kalau kau tak bisa bicara baik-baik, lebih baik diam. Kakak, bagaimana kau bisa melakukannya dan tak mengakuinya? Apa kau berani bilang bahwa ayah dari kelima anak itu adalah Tuan Fu? 5 anak. Aku tentu berani mengatakannya. Anak-anak itu milik Fu Shen. Hanya saja aku tak bisa mengatakannya di depan Fu Youxian. Kakak, setelah jadi sundal, jangan coba-coba bertingkah sok suci. Ada banyak pria bodoh di luar sana. Berikan Tuan Fu padaku. Dan mungkin, aku akan mengampuni nyawamu. Kakak kedua, ku dengar kau sudah menikah. Tapi aku tak pernah dengar kalau kau punya 5 anak. Kakak ipar melahirkan 5 sekaligus. Bukankah itu meratakan gerbang neraka? Ini flash disk dari kakak sulung, katanya isinya informasi tentang Nona Bai. Tak perlu dilihat. Aku cuma tahu. Kalau dia ibu dari anak-anakku, orang macam apa dia? Tidak penting. Flash disk ini untukmu. Kakak sulung ingin kau melihatnya sekarang. Berikan padaku. Tak perlu buang-buang kata dengan orang semacam ini. Langsung bertindak saja. Kakak kedua keren.
Sepertinya cinta kakak kedua pada kakak ipar memang tak terbantahkan. Tuan Fu, kami salah. Tolong ampuni kami. Kami mohon. Biarkan kami pergi. Tuan Fu, tolong, biarkan kami pergi. Aku bisa bersumpah demi Tuhan bahwa aku dan Bai Qian tidak pernah ada apa-apa. Qian, tolong, berbesar hatilah. Aku buta. Tolong, biarkan aku pergi. Nak, gigiku. Qian, kumohon. Tolong ampuni anakku. Pergi sana, tunggu dulu. Pembunuhnya sudah mati, tapi catatan transaksinya masih ada. Polisi sudah di depan pintu. Nikmati masa pensiunmu di penjara. Baiklah, kami mengaku. Ayo pergi, nak. Kak, kami cuma bercanda. Tolong biarkan kami pergi. Ya, Yuro adikmu. Kurang ajar. Apa dia pantas dipukul? Tega dan tak adil. Apa dia pantas dipukul? Hebat. Tak kusangka kakak ipar, kucing di luar, macan di dalam. Bicaralah padanya dengan sopan. Cuma bercanda. Kakak kedua saja tidak marah. Kenapa kau heboh sekali? Karena dia. Jadi, aku kakak Bai Qian. Aku putra sulung keluarga Bai. Oleh Bai Yuro dan ibunya, diusir lebih dari 20 tahun yang lalu. Bai Yanshu. Qian sudah cukup menderita hari ini. Lebih baik memberitahunya kebenaran ini. Nanti saja. Karena dia istri kakak kedua. Aku harus mendisiplinkanmu untuk kakak kedua. Kau mengerti? Tunjukkan rasa hormat pada kakak iparmu. Kakak kedua, lihat kakak ipar tampak lelah memukul. Aku akan membantunya. Tunggu. Saat ini, dia perlu melampiaskan. Keluar, baiklah, aku pergi. Gua Wan, jadi kau dan aku hanya main-main saja. Bai Qian, apa maumu? Bawa dia pergi. Bai Qian, apa yang kau coba lakukan? Aku calon pewaris grupmu. Bahkan korporasi Fu, teruslah bermimpi. Grupmu adalah warisan kakakku. Apa hakmu untuk mewarisinya? Saat kau mati, barulah aku berhak. Tapi kau takkan hidup sampai hari itu. Apa kau pikir, aku sebodoh itu membunuhmu, lalu masuk penjara? Demi hidupmu yang tak berharga ini, keren banget kakak kedua, perempuanmu, sifat pendendamnya. Aku suka. Apa yang kau lakukan? Kau merekam Bai Qian sedang menceramahi seseorang. Kenapa? Kakak pertama memintaku merekamnya sebagai kenang-kenangan. Katanya dia ingin menontonnya berulang kali. Tidak mungkin. Kakak pertama, sesetrik ini pada perempuan kakak kedua. Tentu saja. Hentikan rekamannya. Kalau dia ingin menonton, biarkan dia datang dan menonton langsung. Kakak kedua benar. Kakak pertama bilang, kalau kau dan Nona Bai mengadakan pesta pernikahan, dia pasti akan datang. Wah, tanda tanya. Aneh sekali. Kakak pertama begitu misterius. Jangankan foto. Suaranya pun kita belum pernah dengar. Dia benar-benar ingin menghadiri pernikahan Bai Qian.
Nih, aku punya riwayat obrolan sebagai bukti. Benar juga. Kata kakak pertama adalah janji. Kakak kedua, kau harus segera mengadakan pesta pernikahan dengan Nona Bai. Aku tak sabar untuk bertemu kakak pertama. Ya, kau sudah menikah. Selama bertahun-tahun, kau bahkan sudah punya anak. Hemat energimu. Dia tak pantas untuk kuakui secara publik. 2 tahun terakhir, sejak aku mengenal kakak pertama, ini pertama kalinya aku melihatnya sesemangat ini pada sesuatu selain. Baik, Kian. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku pergi dulu. Ada keributan apa ini? Kakak kedua, apa kau tak akan mengekang istrimu? Tak ada apa-apa di sini. Dia tahu batasannya. Kakak kedua, dengan raut wajahmu itu. Aku tahu kau tak akan membiarkan ini berlalu. Masih bilang, Baikian tak cukup pantas bagimu untuk dipublikasikan? Aku yakin. Tak akan lama lagi. Kau akan merangkak di kakinya. Kebetulan sekali, kakak pertama juga bertaruh kakak kedua akan menjilat ludahnya sendiri. Bahkan dengan dukungan Tuan Fu, kau tak bisa senaknya bertingkah seperti perman. Jika aku mati, lebih baik kau bersihkan namamu. Dan bersiaplah untuk masuk penjara. Kau sungguh berpikir aku cukup bodoh untuk membunuhmu, lalu membuang hidupku. Demi pantatmu yang menyedihkan, masuk penjara. Mau mati? Mimpi saja, tapi langit punya mata. Dan ibumu sudah mati. Tapi Shou Shenjing lolos. Tapi aku tetap menahanmu, karena kau masih berguna bagiku. Kau lompat dari sini, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Aku akan lompat, berhenti memukulku. Melepaskan harimau kembali ke gunung, hanya akan membawa masalah. Kau tak mengerti. Ini namanya bermain jangka panjang. Sudah larut malam. Harus pergi. Menjemput anak dari sekolah dan membantu mereka mengerjakan PR. Baik, Kian, tunggu. Apa ini? Ini flash drive. Di dalamnya ada sesuatu yang ingin kau lihat. Pastikan kau menontonnya saat kau kembali. Hei, Nona Bai, tunggu sebentar. Kakakku ingin kau menerima telepon. Ini pertama kalinya, aku melihatnya begitu tertarik pada sesuatu selain. Iya, halo. Aneh sekali. Ada apa nih? Gak tahu, kakak sulung bilang, dia mau ngomong sama Nona Bai. Kakak kedua, kayaknya. Cewek lo lumayan juga, ya? Sadar dong. Halo, hai. Kamu mau ngomong sama aku? Mami, ini aku. Mami, jangan sampai kedengaran. Aku belum mau ketahuan. Bai Qingqing, lagi ngapain sih kamu? Kok bisa kamu jadi kakaknya Fusion? Ini aku, beneran. Sebenarnya, dia papi aku. Aku tahu, tapi dia harus lulus ujian dulu. Baru bisa jadi papi aku. Jadi, Dabao dan yang lainnya pergi nyari Fusion, jadi kamu dukung ini. Mami, aku tahu Mami marah banget, tapi jangan marah dulu. Sebentar lagi ada yang bakal nyari Mami. Gabung sama grupmu. Jadi Taipan wanita top. Tinggal di Villa Gede bareng kita. Gak perlu pusing mikirin makan atau baju. Terus, bahkan papi gak bakal pantas deket-deket Mami. Dan harus nurut sama Mami. Bikin Fusion nurut. Coba ceritain. Nona Bai, apa yang abang gue bilang ke lo? Abang lo bilang dia bakal dukung gue. Dan Fusion harus lulus ujian dulu. Baru identitasnya bisa dibongkar. Gue nggak berhak ngasih tahu identitas laki lo. Baik, Kian. Lo gila? Ya, iyalah gue nggak salah. Coba aja kalau nggak percaya. Udah malam banget. Mau kemana? Gue mau balik ke anak-anak gue lah. Ke anak-anak lo. Emang lo tahu mereka di mana? Villa perusahaan Fu. Kok tidur nggak beres-beres? Makasih ya buat hari ini. Anak-anak juga suka banget sama kamu. Kalau gitu, gimana kalau kamu sama anak-anak pindah ke sini aja? Gak, tempat tinggal kita sekarang udah cukup bagus. Dengerin gue. Tianqi sama Tianqi, itu anak keluarga Fu.
Cuma di keluarga Fu, mereka bisa dapat fasilitas terbaik. Apa lo mau mereka jadi kayak lo, hidup susah di jalanan? Biar aja 3 bocah, sialan itu yang ngerasain. Anak-anak gue cuma boleh ada di keluarga Fu. Apa maksud lo? Anak-anak lo, mereka juga anak-anak gue. Maksud lo apa? Hidup susah di jalanan, jangan remehin orang. Buktiin aja pakai tindakan. Itu baru cara dapetin rasa hormat. Sampai gue punya kemampuan, anak-anak gue cuma boleh tinggal sama gue. Soal yang 3 lagi, kalau lo mau bawa mereka ngemis, gue nggak bakal ngelarang. Oke, Fusion. Kita lihat aja nanti. Baik, Kian. Lagi ngapain? Jangan mikir macem-macem. Gue cuma mau lo jelasin. Soal kelima anak itu, kok gue cuma lihat 4? Anak kelima yang gak lo lihat, namanya Bai King King. Itu kakak lo. Mau tahu? Gak bakal gue kasih tahu. Mau ngasih tahu apa enggak? Gak bakal gue kasih tahu. Emang lo mau ngapain? Lagian, adik kelima, bukan anak lo. Ngapain gue kasih tahu lo? Bangsat. Mami, papi, lagi ciuman. Ya, kakak ketiga, kakak keempat. Kau sudah bangun, pulang sama mama sekarang. Terima kasih, sudah mengantar aku dan anak-anak pulang. Untung kau ada di sini. Maafkan aku, kak, aku datang terlambat. Lagi pula, kau baru 3 tahun. Saat diculik bukan salahmu. Mulai sekarang, kita berdua akan bekerja sama untuk memastikan para bajingan ini menerima hukuman yang setimpal. Ya, ayo masuk ke mobil. Hei, Chu Tingxiu, kau mau bawa istri dan anak-anakku kemana? Kau berhasil membawa istri dan anak-anakmu pergi. Jadi kenapa kau tak membiarkan aku membawa adik ipar dan keponakanku pulang? Kalau tidak, tengah malam begini, aku terpaksa meninggalkan mereka di pinggir jalan. Aku akan membawa mereka pulang. Baiklah, kalau begitu. Kurang ajar. Adik keempat, cepatlah makan. Kalau tidak, kau akan terlambat sekolah. Mama, cuma kakak pertama yang bisa membangunkan adik keempat yang tukang tidur itu. Kembalikan kakak-kakak kami, dan semuanya akan baik-baik saja. Adik ketiga, jangan bicara begitu. Itu akan membuat mama sedih. Kalau begitu aku tidak akan menyebut kakak pertama, dan mereka lagi. Kita berdua juga bisa menjaga mama dengan baik. Jangan khawatir, adik ketiga. Mama sudah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Sebentar lagi, keluarga kita yang bertujuh akan bersatu kembali. Cepat makan, nanti kau terlambat sekolah. Setelah mengantar kami, apa mama akan pergi mengurus sesuatu lagi? Cuacanya dingin hari ini, jadi mama harus pakai baju lebih tebal. Anak pintar, adik ketiga. Tapi mama tidak mengantar apapun hari ini, tapi menjemput sesuatu. Ini hadiah untuk mama. Mo Hongda, Presiden Mo Corporation. Kian, kau sudah banyak menderita beberapa tahun ini. Gokmo, hampir jatuh ke tangan orang luar. Jangan bicara begitu, kakek. Bisa kembali dengan selamat saja sudah sangat bagus. Gokmo masih membutuhkanmu. Kakek mengidap Alzheimer. Kadang beliau sadar, kadang bingung. Gokmo akan sepenuhnya bergantung padamu mulai sekarang. Kak, malam ini, aku akan mengadakan perjamuan untuk semua tokoh penting di Haicheng untuk mengumumkan identitasmu sebagai pewaris Gokmo. Kakak, kakek, tidak perlu terburu-buru. Aku punya rencana lain. Kian, jika terjadi sesuatu, beritahu kakek. Kakak akan membantumu menyelesaikannya. Aku harus menangani masalah ini sendiri. Kakak belum pulih. Kau mau kemana? Aku akan mengawasi Kian. Dia melepaskan posisi CEO tingkat tingginya. Apa kau bahkan tidak mengizinkanku? Aku takut dia akan diintimidasi. Kakek, jangan khawatir. Aku sudah memberitahu stafku untuk bersikap baik kepada pendatang baru. Bersikap baiklah pada Shinobi. Gadis konyol ini. Oh, Kian tidak konyol. Dia tidak ujuk-ujuk jadi CEO, melainkan dia mulai dari bawah dan berusaha keras. Dengan begini, dia lebih kredibel. Oh, Kian sangat bijaksana. Lagi pula, dengan kartu hitam dan villa yang kau berikan padanya, dia bisa punya 800 anak dan tetap baik-baik saja. Dia tidak akan terlalu banyak bekerja. Cucuku tersayang. Tentu saja aku akan memanjakannya. Dia juga adikku, jadi aku peduli padanya. Tuan Fu, hasil tes DNA untuk kedua tuan muda sudah kembali. Selamat, Tuan Fu, mereka memang putra-putramu. Tuan Fu, gawat.
ibumu kabur dari rumah sakit. Apa? Dia dijadwalkan operasi bulan depan. Kemana dia bisa pergi? Ibumu melihat pasien di ranjang sebelah, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Dia bilang kalau kau tidak segera menikah dan punya anak, dia akan mati di luar sana. Tuan Fu, sepertinya sudah waktunya memberitahu ibumu tentang kedua tuan muda itu. Bawa Baiqian kembali ke kediaman Fu. Baik. Apa katamu? Kau bilang, kau dan Ashen sudah menikah. Dan kau punya 2 anak? Mereka anak-anak Ashen? Anak-anak? Sebenarnya, ada lebih dari 2. Hei, lihat dirimu. Wajahmu belepotan makanan, biar ku hapus. Jika kau berani memberitahu ibuku tentang kelima anak itu, ku jamin kau takkan melihat ketiga lainnya lagi. Fu Youshan, kontraknya bilang, kau akan memberiku 1 juta. Betul, asal kau pindah ke kediaman Fu dan tinggal selama setahun. Dan selama itu, kau tidak boleh bertemu pria lain. Dan terutama tidak boleh masuk ke mobil pria lain di malam hari. Maksudmu Chu Yang Xiu, kan? Kau bahkan tahu itu dia. Dia. Lupakan saja, kenapa aku menceritakan ini padamu? Kontraknya juga bilang bahwa aku tidak boleh bertemu adik ketiga dan keempatku atau adik kelima selama setahun. Aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Jadi hanya setahun tanpa bertemu ketiga anak harammu. Mereka bukan anak haram. Haram atau tidak? Apa urusannya denganku? Kau akan menandatangani kontrak ini hari ini, suka atau tidak? Fu Youshan, kau akan membayar perbuatanmu. Kau akan menanggung akibatnya. Aku tak pernah menyesali keputusan yang kubuat. Tak pernah menoleh ke belakang. Ibu, Dabao, dan Erbao adalah anak-anakku dan Shen. Itu luar biasa. Aku ingat, kau punya 3 anak lagi. Mereka juga mirip pasien. Mereka persis seperti dia. Ada apa ini? Oh, Bu, mereka adalah anak-anak yang diadopsi Baiqian. Mereka semua. Benar, Bu. Mereka semua anak-anak kerabat Baiqian. Oh, kerabatku ini mengalami nasib buruk. Dia bertemu bajingan sejati. Dia menghamilinya, lalu kabur. Kerabatku bunuh diri. Tapi keadilan ditegakkan. Bajingan itu tertabrak mobil, terhantam, mati, tewas. Jadi, aku harus mengurus anak-anak ini. Keadilan ditegakkan. Bajingan itu pantas mati. Benar. Dia pantas mendapatkannya. Di mana ayah dari ketiga anak kecil itu? Anak-anak, aku tidak sedang membicarakanmu. Baiqian, kau adalah yang paling baik hati dan ibu terhebat yang pernah kutemui. Baiklah, kalau begitu. Kau bawa kelima anakmu untuk tinggal di rumah keluarga Fu kami. Mulai sekarang, mereka semua bagian dari keluarga Fu. Mereka semua akan memanggil Ashen, Ayah, Bu. Apakah ibu keberatan? Sanbao dan Sibao sudah bertemu dengannya. Mereka berdua pintar dan penurut. Sungguh berkah bagimu menjadi ayah mereka. Kau beruntung memilikinya. Terima kasih, Bu. Fu Youshan, ketiga anak lainnya, juga memanggilmu ayah, adalah sebuah berkah untukmu. Baiqian, kau cukup cerdik. Kau benar-benar menipu ibuku agar menerima ketiga anak harammu. Fu Shen, pahamilah.
Anak-anakku menggemaskan. Semua orang menyayangi mereka, tidak sepertimu, begitu dungu, menyebut mereka anak haram. Ulangi sekali lagi. Siapa yang dungu? Tuan Fu, Nyonya sedang memperhatikan kita. Nyonya, sepertinya Tuan Buddha benar-benar menyukai Nona Bai. Mereka berciuman hanya dalam waktu singkat. Kita tidak perlu menjodohkan Nona Gao dan Tuan Buddha lagi. Ya, meskipun Gao Milin adalah putri sahabatku, sejujurnya, Qian-Qian 1000 kali lebih baik darinya. Qian-Qian dan ASEAN menikah, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kekayaan, sendirian. Dia diam-diam membesarkan 5 anak. Jika ASEAN pernah berani menganiaya Qian-Qian, aku akan menjadi orang pertama yang keberatan. Nona Bai sungguh luar biasa. Tapi ku dengar, Nyonya Liu membawa Nona Gao kembali ke desa. Aku khawatir dia akan segera mencarimu untuk membahas pertunangan. Sahabat karib sedang bercengkrama. Diizinkan. Hal lain tidak mungkin. Cepat atur pesta. Aku ingin mengumumkan Qian-Qian dan identitas kedua anak itu. Mulai sekarang, aku adalah pelindung Qian-Qian. Siapapun yang berani membuat masalah untuk Qian-Qian, berarti membuat masalah denganku. Fu Yongshan, siapa yang mengizinkanmu menciumku tanpa seizinku? Kalau begitu beritahu aku dulu, kapan kau boleh menciumku? Jangan bermain kata-kata denganku. Kau berkelit, kan? Percaya atau tidak? Aku akan memberitahu ibumu sekarang juga tentang pernikahan palsu kita. Kalau begitu aku hanya bisa melakukan apa yang baru saja kulakukan dan membuatmu diam. Jangan. Ibuku mengadakan pesta makan malam untuk mengungkapkan identitasmu dan anak-anak. Aku akan menjemputmu nanti. Mengungkapkan identitas kedua anak itu. Tapi perusahaanmu tadi di mobil, apa itu? Mereka adalah putraku. Apakah masalah ini sangat memalukan? Aku malas berbasa-basi denganmu. Bukankah ini perusahaanmu? Apa yang kau lakukan di sini? Bekerja. Aku akan terlambat, tidak mau bicara denganmu lagi. Perusahaan kecil seperti perusahaanmu tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan Fu. Beritahu semua orang untuk tidak memberinya terlalu banyak pekerjaan. Ibuku akan membuatnya cukup sibuk. Perusahaanmu. Manajer, apa katamu? Wanita Tuan Fu akan bekerja di departemen kita. Ya, asisten khusus Pak Fu datang sendiri untuk memberitahu. Dan Xiaomu juga memberi instruksi sebelumnya untuk menjaganya dengan baik. Sepertinya, karyawan baru ini punya status khusus. Aneh. Istri Pak Fu tidak pergi ke Fu Corporation yang berperingkat tinggi. Apa yang dia lakukan? Datang ke Mu Corporation kita. Mungkin Fu Corporation dan Mu Corporation akan bergabung. Jadi mereka mengirim wanita Pak Fu untuk mengevaluasi kita. Pokoknya, saat pendatang baru tiba, jika ada di antara kalian yang berani bersikap tidak sopan padanya, aku akan bersikap tidak sopan padamu. Milin, kau di sini. Manajer Sun, orang yang ingin dijaga Pak Fu. Tentu saja Milin. Dia, cinta pertama Pak Fu. Yang dijanjikan dalam pernikahan sejak kecil. Cinta pertama Fusion. Pernikahan perjodohan. Yao Yao, tetaplah rendah hati. Kak Milin, kau masih ingin tetap rendah hati, tapi bakatku tak mengizinkannya. Manajer Sun, kami, Gao Milin, Nona Gao memiliki mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. 10 tahun yang lalu, dia sudah terlihat bersama Pak Fu di mana-mana. Oh, Nona Gao, apakah kau benar-benar tunangan Pak Fu? Bagaimana aku ingat instruksinya adalah untuk menjaga pendatang baru, yang namanya ada 2 karakter. Betul, aku memang tunangan Yoshen. Tipe dia yang bertindak dulu, lapor belakangan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Maaf merepotkanmu. Tidak sama sekali. Ini kesenangan kami. Kami sudah mengatur semuanya untukmu. Pasti dia.
Halo, ada apa? Ada apa? Aku hampir membuat kesalahan besar karenamu. Dasar bodoh. Cepat bawa barang-barang Monajo ke sana. Aku dipekerjakan sebagai desainer, bukan untuk melayani orang. Anak baru, kau berani menjawab? Anak baru, jangan tidak tahu berterima kasih. Kak Milinku adalah pewaris kaya. Bisa melayaninya. Adalah berkahmu. Kau mau berkah ini atau tidak? Kau mengingat hubungan Yao Yao denganku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Yao Yao membawa tas. Lalu kau tega membiarkan orang asing membawa barang-barangmu? Tidak apa-apa, kalau tidak mau, jangan menyesal nanti. Sebagai pendatang baru, aku telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk semua orang. Pilih yang kalian suka. Oh, Nona Gao, kau sangat murah hati. Kak Milin baik sekali. Terima kasih, Kak Milin. Maaf sekali, aku tidak menyiapkan ekstra. Bagaimana kalau aku memberimu lain kali? Ah, tidak perlu. Aku akan kembali bekerja. Pendatang baru ini benar-benar tidak mengerti aturan. Kak Milin membawa hadiah, tapi dia datang dengan tangan kosong. Lihat betapa lusuhnya pakaiannya. Dia pasti membawa barang murahan. Tas Hermes terbaru. Kak Milin, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Sekelompok orang udik. Kalau bukan karena mengakuisisi Mogul, kalian bahkan tidak punya hak untuk menjilat sepatuku. Roro belum mengirim uangnya, dan aku tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Cepat cari Fu Yoshen. Aku tidak bisa, Bu. Sejak Sen tahu bahwa aku menyimpan seorang simpanan, dia memperingatkanku. Jangan pernah muncul di Haichen. 10 tahun terakhir ini, satu panggilan telepon pun kau tak berikan padaku. Tidak apa-apa, aku hanya takut Fu Shen akan mencarimu. Kita semua bakal tidur di jalanan. Bagaimana mungkin dia mencarimu? Karena kau akan menjadi Mogro punya orang nomor 2, presiden wanita di atas 10.000 orang. Aku tanda tanya. Ya, kau, presiden Mogro itu mengidap Alzheimer 2 hari yang lalu. Dia baru kembali ke negara ini. Dia harus, selagi masih sadar, menunjuk Mogro punya pewaris. Dengan caramu, posisi pewaris Mogro ini pasti jatuh ke tanganmu. Nah, jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Besok kau pergi ke Mogro itu untuk bekerja. Untuk selanjutnya, kau tahu. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi Mogro punya pewaris dan membuat Yosen berubah pikiran tentangku. Halo, Bu. Aku punya kabar baik. Fu Xian masih punya perasaan padaku. Benarkah? Tentu saja, dia tahu aku akan bergabung dengan Mogro, dan dia secara khusus meminta seseorang untuk menjagaku. Pantas saja, Fu Corporation mengundang selebritas dari semua kalangan ke sebuah perjamuan. Bilang mereka ingin mengumumkan pengumuman penting, mungkin akan deklarasi cinta publik untukmu. Benarkah? Hebat. Yoshan, aku tahu kau masih mencintaiku. Menarik ulur dan mengadakan perjamuan. Begitu tulus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Kakek, Kak, Tuan Bai, bekerja di perusahaanmu sendiri. Bagaimana rasanya? Kakek, panggil saja aku Kian-Kian. Bekerja di perusahaan. Lumayan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Lebih baik menunggu sampai aku selidiki, sebelum mengatakan apapun. Lumayan, baguslah kau beradaptasi. Adik kecil, malam ini, ajak anak-anak makan malam di tempatku. Akan kutunjukkan kemampuanku. Kak, aku ada urusan malam ini. Bagaimana kalau besok saja? Oke. Kalau begitu sampai jumpa besok. Oke. Sampai jumpa. Hei, Weiqian itu, apa dia punya latar belakang? Seorang pria mengendarai mobil mewah untuk menjemputnya. Dia nggak punya latar belakang apa-apa. Aku sudah menanyakannya. Dulu dia cuma pesuruh. Dan dia juga jalang, tidur dengan 1000 pria. Melahirkan banyak anak haram. Tak tahu siapa ayah mereka. Siapa ayahnya? Aku tak menyangka. Di belakang semua orang, bagian ini rendah sekali. Jadi 2 pria tadi, pasti om-om hidung belang yang dia dapat. Kan? Dia bahkan main dengan yang muda dan tua. Apa dia bisa mengatasinya? Oh, kau. Jia. Yao Yao. Ayo kita bicara dengan Weiqian. Lagi pula, kita kan rekan kerja. Apa yang dia lakukan bukan cuma buruk buat dia, tapi juga bakal nyeret perusahaan ke bawah. Kita semua bakal malu. Melin, kamu orang yang baik banget. Weiqian, om-om hidung belang yang jemput lo kemana? Ya, mending gue jalan kaki aja. Apa dia pikir harganya kemahalan? Zhang Yao, orang yang hatinya kotor, menganggap semua orang juga kotor. Jangan langsung pulang habis kerja. Aku udah jemput anak-anak. Aku di sini. Zhang Yao, gila. LO tanda tanya. Lo yang gila. Melahirin 5 anak. Dimainin sama cowok-cowok. Sundal bulu berani-beraninya ngatain gue kotor. Melin, tuh, kan. Bener kata gue. Dia beneran punya 5 anak. Bajingan semua.
benar-benar jalan. Tuanmu, nggak mungkin tertarik sama dia. Pasti gue salah lihat tadi. Yao Yao, informasi pribadi kayak gini, kok bisa senaknya lo lihat? Baik Kian, aku minta maaf atas nama Yao Yao. Dia cuma, lo takut kamu udah pernah sama banyak cowok. Kena penyakit lagi, ntar nyesel kalau udah telat. Nona Gao, barusan kamu bilang, aku kena apa? Yang ini juga ngerekam, ada videonya juga. Cuma bercanda, kok serius banget sih? Jangan sok kenal sama orang yang bawa Porsche terus bisa belain elo, pacarnya Milin. Dia jauh lebih berkuasa. Kalau dia sampai ngomong, lo bahkan gak bakal tahu gimana matinya. Jangan ganggu Milin, aku telepon polisi nih, biar polisi yang urus dia. Lapor polisi aja nggak cukup? Orang sehebat Nona Gao, ya harus telepon ke 100 media. Sempurna, kita bisa kasih ini ke mereka, sebagai bukti. Baik Kian, gimana rekaman Elo sendirian bisa lebih dipercaya daripada kesaksian kita bertiga? Ini bukan cuma bisa rekam suara, tapi juga video. Baik Kian, kita kan rekan kerja. Ngapain bikin ribet sih? Sialan, berani-beraninya lo ngelawan gue setelah gue warisin grupmu. Gue bakal tunjukin gimana caranya mati. Barusan, siapa yang bilang mau telepon polisi? Apa lo? Aku telepon polisi nih. Nggak usah. Baik Kian, sebagai kompensasi, aku undang kamu datang ke perjamuanku. Gimana? Kak Milin, dia siapa sih? Masa dia harus datang ke perjamuan keluarga Fu? Betul, Kak Milin, perjamuan itu kan lamaran buat kakak. Masa ngundang orang kayak gini nggak bikin suasana jadi nggak enak? Nggak apa-apa, semua orang dari grupmu. Tentu saja, kita harus kompak dan rukun. Kita berbagi kebahagiaan bersama. Coba bilang, apa aku benar? Kamu benar sekali. Tapi malam ini, aku nggak bisa. Kak Milin, lihat. Orang kayak gini nggak pantas datang ke perjamuan. Betul, Kak Milin. Kita semua pengen lihat kemegahan keluarga Fu. Andai kita bisa menyaksikan pria paling terhormat di Haicheng. Bagus sekali, Suster Milin. Setelah malam ini, kamu akan jadi Nyonya Fu. Jangan lupakan kami nanti. Baik Kian, dasar manusia tak tahu diuntung. Setelah malam ini, kita lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Cuma tukang suruhan. Sok tahu, kau pikir kau bisa memecat siapa saja? Bukankah sudah kubilang, jangan menjemputku, tidak mengizinkanku datang? Apa kau mau si Cu itu yang datang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau lihat aku jalan kaki ke sini? Oh, iya. Di mana Tianci dan yang lainnya? Anak-anak sudah diantar pulang. Kalau kau ingin segera bertemu mereka, cepat masuk mobil. Kau mendesakku. Kau tahu kau mendesakku, jadi kenapa kau tidak duduk di sebelahku? Jalan. Kau pikir aku sopir pribadimu? Kau bilang jalan, dan aku jalan. Aku tidak memintamu untuk datang. Kaulah ya. Apa yang kau lakukan? Mengikuti aturan lalu lintas, apalagi? Tuan Fu punya banyak keahlian. Tuan Fu jauh-jauh datang ke sini untuk menjemputku dari tempat kerja. Aku takut aku tidak akan bisa jalan kaki ke rumah Tuan Fu. Tuan Fu adalah orang yang paling lembut dan terbaik di dunia. Wah, mobilnya mewah sekali. Orang di dalam mobil itu sepertinya Baikian. Baikian? Kau salah lihat. Mana mungkin Baikian ada di dalam Lamborghini ini? Tanda tanya. Kemungkinan besar itu Suster Milin. Aku baru ingat. Hanya 4 Lamborghini di dunia. Semuanya milik keluarga Fu. Kau dengar mereka baru-baru ini memesan satu secara khusus. Ini satu-satunya di dunia. Kau tidak bisa membohongiku. Ini juga Youshen secara khusus menyesuaikannya untukku. Karena Youshen malam ini akan menyatakan cinta padaku, maka mobil itu pasti juga hadiah untukku, kan? Asen, apa kau sudah menyiapkan kejutan dan hanya menungguku? Aku siap malam ini untuk resmi menjadi wanitamu. Aku mencintaimu, Asen. Apa yang kau sembunyikan? Apakah ada bagian darimu yang belum pernah kulihat? Kau mabuk malam itu, kau pasti tidak ingat. Yakin? Apa yang kau lakukan? Aku ingat kau malam itu. Secantik dirimu sekarang.
Gombalan macam apa itu? Apa kau minum atau makan madu? Coba saja, dan kau akan tahu. Yoshen, berapa banyak yang kau minum? Bukan urusanmu. Di hari yang bahagia ini, tidak bisakah aku minum sedikit lebih banyak? Bahagia karena apa? Menikahi cinta pertamaku. Dan dia memberiku 2 bayi laki-laki yang besar dan sehat. Aku pemenang dalam hidup. Cinta pertama. Ya, kaulah yang pertama. Dan satu-satunya untukku. Satu-satunya. Lalu setelah bertahun-tahun ini, kau harus bertanggung jawab untukku. Kau tahu, kau cukup hebat. Punya 3 anak lagi dengan orang lain. Dan di tengah malam, naik ke mobil orang lain. Yang Xiu bukan orang lain. Lagi pula, itu sebabnya aku menyembunyikannya. Kaulah yang pertama kali melakukan pernikahan palsu. Apa yang ingin kau lakukan? Akan kukatakan lagi, hanya akan kukatakan sekali ini saja. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk tercium aroma lelaki lain darimu. Kamu cuma milikku. Tidak, sebenarnya, aku bohong. Kelima anak itu, semuanya anakmu. Mengingat kau selama ini. Begitu, Saleh. Aku takkan mempermasalahkan syaratmu yang semena-mena dan akan menceritakan semua kebenarannya. Lagi pula, dengan dukungan grupmu. Dia tak bisa mengambil anak-anak itu. Fu Yoshen, kenapa kau tidur? Tuan Fu, kita harus... Maaf, Tuan Fu. Maaf, Nona Bai, silakan lanjutkan. Nyonya. Sanbao, pergi, suruh orang tuamu pergi. Dabao dan yang lainnya sedang menunggu di mobil. Nona ketiga, Nyonya. Tuan Fu dan Nona Bai sedang sibuk sekarang. Mereka tidak bisa diganggu saat ini. Kuronyo, urusan penting apa yang harus dirahasiakan dari keluarga? Ayah dan ibu pasti sedang berpelukan dan berciuman. Asyik, ibu akan melahirkan anak keenam untuk kita. Astaga, ini benar-benar momen penting. Dilarang masuk. Asisten Liu, kau harus menjaga tempat ini. Tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Sanbao, Sibao, ayo pergi. Kita akan segera menggendongnya. Cucu keenam. Baik Qian, ini pesta keluarga Fu. Beraninya kau datang tanpa diundang. Milin mengundangmu, dan kau tidak datang. Tapi kau malah menyelinap sendiri. Tak tahu malu. Kau cuma bisa omong doang. Jaga bicaramu. Diam. Kau berani menjawabku. Kau cari masalah. Baik Qian, Yao Yao cuma berbaik hati mengingatkanmu. Tidak ada undangan, berarti kau akan diusir. Begini saja, kau minta maaf yang benar, dan kami akan melupakannya. Aku akan membawamu masuk. Bagaimana? Apa kau mendengarku? Kalau Milin senang, dia akan membawamu masuk. Kalau tidak, dengan penampilanmu seperti itu, kau takkan pernah bisa masuk ke pesta kelas atas seperti ini. Lihat pakaianmu. Kau benar-benar totalitas. Kalau kau tak mau usahamu sia-sia, cepat berlutut dan minta maaf pada Milin. Baik Qian, hari ini hari pentingku. Kalau kau berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa melindungimu. Kenapa Baik Qian belum berlutut? Apa perlu kubantu? Beraninya kau memukul Jia. Tunangannya adalah manajer Sun. Baik Qian, kau mati. Jangan lari, aku akan menyuruh pacarku menghabisimu. Menghabisiku? Baiklah, aku akan menunggu di sini. Halo, sayang, tolong. Ada yang menggangguku. Baik Qian, kau benar-benar keras kepala. Namun, kalau kau berlutut dan minta maaf padaku hari ini, aku bisa melindungimu. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Kau pikir kau siapa? Berani menceramahiku di sini? Ya ampun, Baik Qian, kau berani sekali. Milin adalah calon pewaris grupmu, magang rendahan. Berani menyinggung calon CEO-mu. Apa kau mau mati? Calon CEO-mu. Karena kau tahu, pintarlah sedikit dan minta maaf. Kami akan melupakannya. Bagaimana? Milin, jangan buang-buang tenagamu untuknya. Dia bahkan tak pantas untuk mengangkat sepatumu. Lucu kau bilang begitu, Xiaomu. Aku... Hei, Fu Shen, ada apa? Aku bisa menjamin keselamatanmu. Kau bicara dengan Fu Shen di telepon? Gak mungkin. Dia pasti melihat manajer Sun datang dan ketakutan. Dia cuma akting, mencoba menipu kita. Betul, jelas palsu. Semua orang tahu, CEO Fu dan Milin kita adalah sepasang kekasih. Dia bahkan secara khusus mempersiapkan perjamuan malam ini untuk melamar Milin. Kau pikir kau siapa? Fu Shen akan melamar dirinya di perjamuan. Siapa bilang? Sudah jelas. Orang bodoh pun bisa mengerti itu. Orang yang ingin dinikahi CEO Fu, tentu saja presiden grupmu, Gao Milin. Dia tak akan melamar pecundang kere sepertimu. Baik Qian,
Baik Kian, biar ku beri kau peringatan ramah. Meskipun Shen cakap, tampan, dan perhatian, dan pria sempurna yang didamkan setiap wanita untuk dinikahi dengan statusmu. Kau bahkan tak akan pernah melihatnya. Itu cuma angan-angan. Semua itu hanya harapan muluk. Aku berbeda. Kami dijodohkan. Lagi pula, aku pewaris grupmu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkannya? Atau kau ingin jadi perebut laki orang yang dibenci? Idiot mana? Siapa yang menindas pewaris grupmu kita? Yang itu dia. Baik Kian, tamat riwayatmu. Kau berani menindas Nona Gao. Nona Gao, tolong tenang. Aku akan menelpon tuanmu sekarang juga. Dan lihat bagaimana kita harus menangani wanita lancang ini. Baiklah, telepon tuanmu ke sini. Kita lihat bagaimana dia akan menanganiku. Baik Kian, kau tak punya hak untuk meminta tuanmu datang ke sini. Baik Kian, kau pasti ketakutan setengah mati sekarang. Baik Kian, karena kau begitu takut, berlutut dan minta maaf. Sebagai rekan kerjamu, aku mungkin tidak akan memberitahu tuanmu tentang apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Jadi, kau buta atau bodoh? Mana ada takut? Tidak takut. Kalau begitu, kau berani membiarkanku menelepon tuanmu. Aku tidak takut apapun. Yang seharusnya takut adalah kalian. Ya, tentu saja, masih sok berani. Ya. Baiklah, aku akan menghabisimu sekarang juga. Manajer Sun, biarkan aku bicara dengan tuanmu nanti. Baik, Nona Gao. Tunggu saja, kau akan menyesali ini. Sudah terlambat untuk menyesal. Baru beberapa hari, dan aku bisa bicara dengan Mo Honggen. Semua itu hanya harapan muluk. Dengan begini, posisi pewaris grupmu pasti akan jadi milikku. Hei, pamanmu. Begini ceritanya, ada seorang gadis bernama Baikian. Dia... Apa? Kau ingin bicara dengannya? Tapi statusmu begitu terhormat. Bagaimana mungkin tahu? Baiklah. Ya. Itu tak perlu. Kakak benar-benar tak bisa menahan diri. Baik Kian, kau tak mungkin tahu tuanmu, kan? Apakah aku mengenalnya atau tidak? Itu tak penting. Lagi pula dia akan segera datang ke sini. Bagaimana mungkin? Nona Gao benar-benar punya banyak pengaruh. Tuanmu bilang dia akan segera ke sini. Sepertinya dia datang untuk membalaskan dendam Nona Gao. Lihat, Minlin kita bukan hanya wanita Tuan Fu. Dia juga seseorang yang dijaga tuanmu, kesayangannya. Baik Kian, kau pasti iri sekarang. Kau hanya berpura-pura kenal Tuan Fu. Dan sekarang kau akan bilang tuanmu datang untukmu, kan? Kau benar. Astaga, aku pasti salah dengar. Kau bilang tuanmu datang untukmu. Itu menggelikan. Baik Kian, penting untuk tahu tempatmu. Meskipun kita berdua karyawan baru, grupmu mungkin puncak bagimu. Tapi bagiku, itu hanya titik awal yang sederhana. Kau belum tahu ini, tapi ibuku dan tuanmu punya hubungan yang sangat spesial. Dan tuanmu sudah menjanjikanku posisi pewaris grupmu. Baik Kian, kau dengar ini? Pesuruh rendahan sepertimu tak akan pernah bisa dibandingkan dengan Melin. Kita yang terlahir mulia, belum lagi Melin juga wanita Tuan Fu. Dia pewaris grupmu yang ditunjuk tuanmu. Baik Kian, kusarankan kau untuk lebih sadar diri. Sekarang, berlutut dan jilat sepatu Melin. Hentikan. Tuanmu, pamanmu, tuanmu, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, Jalang Baikian ini akan benar-benar lepas kendali dan menindas Nona Gao sampai mati. Ya, tuanmu, Baikian benar-benar berani menindas pewaris grupmu. Kita harus melaporkannya ke seluruh industri. Baikian, sebaiknya kau cari skuter listrikmu dan bersiap-siap untuk kembali menjadi pesuruh. Tuanmu, Baikian, dia sungguh sangat tidak sopan, terus-menerus membantahku. Nona Gao, kau menyarankan aku untuk memecat Baikian. Tidak, aku hanya menyarankan memberinya pelajaran. Itu satu-satunya cara untuk menegakkan wibawa perusahaan, memastikan kesatuan dan ketertiban perusahaan, dan memastikan perkembangannya yang sehat. Benar, kan? Tuanmu adalah orang yang disiplin. Jika aku mengatakan ini, dia akan puas. Dijamin, posisi pewaris ini milikku, tak diragukan lagi. Baikian, bagaimana menurutmu? Kurasa
Karena Nona Gao bilang perusahaan ini tidak sehat. Departemen kita harus bubar sekarang juga. Baik Qian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Qian, departemen kita punya ribuan orang elit. Kau tak bisa seenaknya membubarkan kami. Kau pikir kau siapa? Tuanmu, kau dan ibuku bersahabat baik. Kenapa kau peduli dengan pendapat Baik Qian? Baik Qian, sundal. Kalau kau berani menggoda tuanmu di depanku, kubunuh kau. Sumpah kuhabisi kau. Nona Gao, siapa ibumu? Apa hubungannya denganku? Apa? Tuanmu, Anda tidak kenal Nona Gao? Sebagai CL Groupmu, aku sangat sibuk. Kenapa aku harus kenal dengan anak magang? Tidak, tuanmu, Baik Qian ini. Dia juga magang. Kenapa Anda begitu akrab dengannya? Kenapa? Karena Baik Qian adalah pewaris. Grupmu pilihanku. Mustahil. Tidak mungkin, dia cuma pesuruh rendahan. Apa kualifikasinya untuk jadi pewaris grupmu? Sudah kuduga, apa dia sudah jadi simpananmu? Astaga, Baik Qian untuk naik jabatan, tega-teganya tidur dengan orang yang cukup tua untuk jadi kakeknya. Baik Qian, jijik aku. Apa dia memanfaatkan tuanmu saat beliau tak berdaya? Nona Gao, kau dan ibumu mengirim video-video mesum itu ke emailku. Sama menjijikannya. Baik Qian, ayo pergi. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hatimu. Nona Bai, saya salah. Saya tuli dan buta. Saya bodoh dan menghakimi. Jadi, tuanmu, orang yang dia minta ku jaga, adalah kau. Orang yang tuanku minta ku jaga, juga kau. Ternyata kau selama ini. Nona Bai, saya salah. Maafkan saya sekali ini saja. Pergi sana. Bro Yang, apa yang kau bilang tadi benar? Tuan Fu dan tuanmu, orang yang harus kau jaga. Selama ini Baik Qian. Omong kosong, aku dan Yoshin sudah bertunangan. Dia tahu aku bekerja di grupmu. Mana mungkin, bukan untuk menjagaku. Aku belum pernah lihat orang semalu dirimu. Kau benar-benar menyebalkan. Bro Yang, tenanglah, Gao Meilin. Pesta korporasi Fu malam ini akan dihadiri banyak selebritas. Asal kau bisa membawa kami masuk dan mengenalkan kami pada beberapa VIP, kami akan memaafkanmu. Bagaimana? Meilin, ku dengar Ibu Tuan Fu akan hadir di pesta untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Kukira beliau pasti ingin kau dan Tuan Fu balikan. Lalu, meskipun kau bukan pewaris korporasimu, kau tetap akan menjadi Nyonya Fu yang terhormat. Betul, Manajer Sun. Kau dengar itu? Sekalipun aku bukan pewaris grupmu, aku akan menjadi Nyonya Fu dari korporasi Fu. Coba sekali lagi kurang ajar padaku. Minggir. Ayo pergi. Kalau kau mau masuk denganku, ikutlah. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Undangan? Aku Gao Meilin. Aku datang untuk pesta korporasi Fu. Untuk apa aku butuh undangan? Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Itu perintah dari atas. Silakan pergi. Baik Qian itu, kenapa dia bisa masuk? Baik Qian adalah keluarga Fu. Kau pikir kau siapa? Kamu bercanda. Bagaimana mungkin Baik Qian bisa menjadi seorang Fu? Nona Bai memang berada di bawah perawatan Tuan Fu. Qian, jangan percaya kebohongan. Gao Meilin, aku bahkan tidak mengenalnya. Hubungan yang disebut-sebutnya hanyalah karena ibunya adalah pengasuhku. Kemudian, dia dipecat. Qian, kau harus percaya bahwa Mu Corporation akan selalu menjadi milikmu. Kakakmu juga berpikir begitu. Kakek, aku tahu. Kakek dan kakak adalah yang terbaik bagiku. Sepertinya kita harus mengumumkan identitasku secara terbuka. Kalau tidak, hal seperti ini pasti akan terjadi lagi. Kakek, bagaimana kalau kita tentukan tanggal untuk pesta peresmian? Bagus. Baik Qian, akhirnya kau mau mengungkapkan identitasmu. Aku akan meminta seseorang untuk segera mempersiapkannya. Kakak, lihat makanannya, mulutmu penuh.